Saudara, seperti yang kita tahu, memang Presiden Prabowo Subianto ini sempat menyinggung secara tegas terkait dengan sampah yang ada di wilayah Bali, dan kami akan lanjutkan dialog kita bersama dengan pengkampanye urban berkeadilan eksekutif nasional Walhi bersama Wahyu Eka Setiawan melalui sambungan daring. Selamat pagi, Mas Wahyu. Selamat pagi, Adisti. Iya, Mas Wahyu, tadi kita sudah melihat bagaimana jurnalis Kompas TV melaporkan setelah ada teguran secara tegas di Rakornas oleh Presiden Prabowo Subianto soal sampah di Bali yang dikatakan Bali sangat kotor. Saat ini ada kemudian aksi bersih-bersih yang dilakukan oleh TNI dan juga Polri. Bagaimana Walhi merespon soal ini? Ya, tentu kalau kita berbicara dengan yang disampaikan oleh teman-teman di Bali tadi dan melihat beritanya, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo sebenarnya kegiatan rutin yang memang seringkali terjadi kalau di kegiatan-kegiatan Hari Peringatan Sampah Nasional ataupun kegiatan-kegiatan seremonial begitu. Dan itu melihatkan apa yang disampaikan oleh Presiden itu berarti mengakui bahwasanya persoalan sampah yang menumpuk di sepanjang pesisir, terutama di wilayah Kuta hingga sepanjang pesisir utara, baik di Jawa maupun di wilayah Sumatera, ini menjadi problem yang sangat berat begitu, dan membuktikan bahwasanya Presiden mengakui problem sampah ini menjadi salah satu urgensi yang memang harus selesai ke seremonial. Teman-teman muda itu juga sudah banyak yang mengerjakan tersebut seperti itu. Oke. Nah ini juga kan kita menjadi perhatian bersama, tidak hanya Bali, tapi beberapa wilayah juga sempat disoroti soal sampah. Tapi kita lihat Prabowo bahkan menyentil secara khusus Bali dan kepala daerah soal penanganan sampah. Bahkan Pak Prabowo sempat mengatakan akan mengancam, akan mengerahkan TNI jika kemudian Pemda ini tidak mampu. Apa yang Anda tangkap dari pernyataan ini? Ya, pernyataan dari Presiden kan menunjukkan satu situasi yang urgent, itu yang berkaitan dengan persoalan sampah. Tetapi cara pandang Presiden Prabowo masih menekankan pada persoalan sampah di hilir, gitu. Tapi tidak melihat sampah di hulu. Dan beliau terlihat belum melihat persoalan sampah ini sebagai problem kegagalan struktural. Dalam hal ini kita bicara terkait dengan tata kelola. Tentu Presiden perlu mengecek kembali dalam Undang-Undang 18 tahun 2008 yang memang memandatkan pengurangan sampah di hulu atau kita bicara di sumber. Nah, sedangkan selain itu, kalau kita bicara pada konteks khusus di wilayah Kuta, Bali, ataupun wilayah wisata lainnya, tentu di sini kan kita bicara sumbernya juga dari produsen. Nah, ini kan tentu ada kewenangan dalam hal ini. Kalau kita bicara pada wilayah produsen, ada aturannya begitu. Salah satunya adalah Permen LHK 75 tahun 2019 soal adanya peta jalan pengurangan sampah terutama dalam produsen. Nah, di Bali itu didominasi oleh usaha wisata, terutama food and beverage, dan juga usaha-usaha yang berkaitan itu. Nah, tentu ya harus memastikan di sini adalah peta jalannya, baik dari level kementerian hingga ke Pemda. Ini pun juga berlaku pada wilayah-wilayah lain seperti Jogja, Kota Malang, dan wilayah-wilayah yang sumber pendapatannya memang berasal dari wisata ataupun F&B seperti itu. Oke, jadi Anda tadi sempat menyinggung soal ada tata kelola yang kemudian harus diperbaiki. Seperti apa kalau dari rekomendasi Walhi terkait dengan Permen LHK ini yang tadi Anda sebutkan soal tata kelola yang sebaiknya harus dievaluasi mulai dari hulunya, tidak hanya soal hilirnya saja, soal bagaimana pengelolaan sampah, termasuk juga soal pengangkutan dan sampai di TPA-nya. Iya, sistem yang kita pakai ini kan masih klasik, sistem sistem angkut kumpul buang, sehingga apa? Sehingga sampah menumpuk di TPA. Perpres 18 dalam konteks sejarah itu dia berangkat dari tumpukan sampah yang menggunung di TPA Lewi Gajah yang menyebabkan tragedi pada 2005 silam.
dan kejadian itu menyebabkan nyawa hilang seperti itu. Dan situasi sekarang itu menggambarkan kondisi yang serupa dengan TPA Lewi Gajah. 17 tahun undang-undang pengelolaan sampah tidak dijalankan dengan baik. Nah, padahal salah satu tumpuannya itu ada di prinsip 3R. Reduce, reuse, dan recycle, yakni kurangi sampah di sumber. Bahkan melarang TPA yang sifatnya open dumping, melarang pembakaran, dan tentu menekankan bahwasanya bagaimana secara implisit tanggung jawab soal produsen. Nah, selama ini kita hanya fokus di hilir bagaimana menghilangkan sampah dan memusnahkannya, tapi tidak menguranginya begitu. Nah, ada yang hilang, terutama dalam Permen LHK 75, yakni skema EPR, Extended Producer Responsibility begitu, bahwasanya ya produsen tidak lagi membiarkan produk-produknya untuk terbuang begitu, tapi bagaimana tanggung jawab mereka begitu untuk mengelola limbah kemasan mereka, ataupun dalam hal ini dorongan kami adalah redesign industri begitu menjadi salah satu tumpuan, terutama mengacu pada konteks ekonomi hijau. Dan kita tahu dulu sudah jamak praktik tersebut, dan sekarang sudah mulai ya, di mana air minum kemasan sudah mulai berganti dengan sistem refill dan lain-lainnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya memang ya harus ada satu kebijakan tegas, di mana dalam hal ini produsen pun juga harus diikat begitu, karena mau nggak mau kalau kita bicara sampah juga berkaitan dengan produsen juga seperti itu. Oke, kalau berbicara sampah itu berarti juga dengan erat kaitannya dengan produsen. Selama ini Anda melihat dari pemerintah pusat ada tidak sebenarnya peraturan yang tegas agar produsen-produsen ini bisa menghasilkan plastik-plastik yang kemudian ramah lingkungan begitu? Bukan plastik ramah lingkungan ya, tapi pengurangannya begitu. Ataupun yang dalam hal ini adalah sifatnya dia dapat di reuse gitu, ataupun dikurangi. Dalam hal ini aturan tersebut itu memang secara eksplisit ada di Permen LHK 25. Namun memang belum secara detail begitu bicara terkait dengan peta jalannya begitu. Nah, tentu di sini kami menekankan peta jalan itu memang harus dimiliki setiap industri begitu, terutama industri yang bergerak di bidang F&B maupun di bidang-bidang lainnya. Karena kalau kita bicara sampah, ini tidak hanya plastik saja, tapi juga ada sampah organik, bagaimana pengelolaannya, bagaimana pemilahannya, dan ini memang harus didukung oleh sistem tata kelola yang mumpuni, seperti adanya TPST 3R, adanya pekerja sampah yang teredukasi dan juga terjamin hak-haknya, juga komitmen dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam hal ini untuk mendorong komitmen tersebut. Oke, nah kalau Anda melihat begini ya, kan kita tahu pemerintah akan membangun proyek waste to energy di 34 kota dengan kemudian kita tahu nilai investasinya tidak main-main, 3,4 miliar dolar Amerika. Nah, bagaimana Anda melihat, Walhi melihat ini merupakan salah satu upaya untuk kemudian dalam tanda kutip mengurangi soal sampah ini? Ya, itu kan logika yang dipakai pemerintah, kan selalu mereka tergila-gila, seolah-olah tergila-gila dengan teknologi begitu. Nah, kalau kita bicara penggunaan teknologi itu sah-sah saja dan itu menjadi bagian memang dalam satu solusi. Gitu. Tapi sifatnya, misal terkait dengan PSCL, dalam hal ini misal waste to energy maupun RDF, itu harusnya memang menjadi solusi jangka pendek begitu. Karena apa? Karena fokusnya hanya memusnahkan ataupun mengubah untuk menjadi barang tertentu begitu. Nah, kalau dalam pandangan kami tentu yang menjadi baku di sini adalah pengurangan sampah dari hulunya yang memang harus diselesaikan. Meskipun teknologi yang itu diklaim punya teknologi yang besar, yang muntakhir, tapi tetap menimbulkan residu. Salah satunya ada catatan kami ada particulate matter gitu, baik yang 1.0 maupun yang 10 maupun yang 2.5. Lalu juga soal paparan racun seperti furan, dioksin, begitu itu menjadi kendala. Selain itu, dampak dari pembakaran tersebut itu juga nanti akan menjadi semacam residu, yakni seperti padatan dan juga abu, begitu yang itu juga akan ditumpuk juga di TPA. Artinya juga ada sampahnya juga. Nah, kalau itu diklaim untuk mengurangi sampah, tentu kurang sepakat kami, begitu karena sifatnya dia hanya memusnahkan, yakni
Kalau mengurangi seharusnya dia membutuhkan misal 1.000 Oke, oke, Mas Wahyu. ton. Abstensi pajak di mana sampah itu harus dikirim sebesar 1.000 ton untuk menunjang proses dari pembakaran yang nanti akan dikonversi menjadi listrik. Sehingga cukup paradoks kami melihat begitu, di tengah semangat untuk mengurangi sampah, tapi yang terjadi bukan mengurangi, tapi memusnahkan sampah saja, seperti itu. Oke, jadi bukan mengurangi tapi kemudian memusnahkan sampah. Tapi kalau menurut Anda, Waste to Energy yang kemudian dibangun di 34 kota ini, apakah ada dampak lingkungannya yang bisa dalam tanda kutip berdampak terhadap masyarakat di sekitar proyek tersebut? Tentu akan berdampak ya tadi, semisal pengalaman kami di Surabaya beberapa waktu lalu maupun di Putri Cempo begitu, tentu proyek ini adalah proyek yang boleh dikatakan resikonya cukup tinggi. Karena apa? Karena tadi saya sebutkan ada potensi paparan dari furan maupun dioksin yang sifatnya diakumulatif. Dia tidak terlihat dalam 1 minggu, 2 bulan ataupun 1 tahun, tapi bisa sampai 2 tahun, 3 tahun baru diketahui terkait dengan paparan itu yang terjadi di tubuh manusia, seperti itu. Dan tentu tadi ada semacam residu semacam fly ash maupun bottom ash, abu-abu terbang maupun abu yang ditimbulkan dari proses pembakaran, itu nanti akan ditumpuk di TPA juga. Ketika menumpuk, maka bisa jadi begitu ya akan menumpuk juga TPA-nya. Dan seringkali ketika abu hasil pembakaran ini seringkali juga akan diolah menjadi produk-produk tertentu. Tapi kan Oke, Mas Wahyu. Pengolahan sampah menghasilkan racun dan itu yang ingin dipertahankan gitu. Tentu kami tidak ingin seperti itu. Karena menyelesaikan sampah berarti bukan meninggalkan racun, tapi bagaimana mengurangi sampah itu secara pelan-pelan begitu, terutama dalam hal ini adalah pengurangan dari sumbernya, seperti itu. Oke, kalau saya ingin tanyakan kemudian apa rekomendasi Walhi yang bisa diberikan oleh pemerintah provinsi, tidak hanya di Bali tapi pemerintah provinsi di sejumlah wilayah untuk soal penanganan sampah ini, termasuk juga untuk pemerintah pusat dari jangka pendek ke jangka panjang? Ya, tentu ini memang membutuhkan sinergi dan kolaborasi. Dalam hal ini pemerintah pusat melalui kementerian terkait begitu, terutama Kementerian Lingkungan, yang memang sudah punya yang namanya rencana kerja strategis nasional dengan rencana strategis daerah, yang memang harus dikolaborasikan dan diintegrasikan. Seringkali problem tersebut adalah Jakstranas ini, strategi nasional ini jalan sendiri, daerah jalan sendiri. Dan tentu harus melihat kemampuan daerah. Ada beberapa pemerintah daerah yang belum mampu mengelola sampahnya karena kekurangan pengetahuan dan kekurangan pendanaan. Serta setiap wilayah itu memiliki ciri khas sampah yang berbeda, sehingga butuh pendekatan yang berbeda, terutama dalam lokalitas. Tentu dalam hal ini kami memang mendorong, dalam hal ini adalah sinergi dan juga kolaborasi antara Pemda dan juga pemerintah pusat seperti itu. Dan leadingnya memang harus dari Kementerian Lingkungan. Poin kedua yang kami rekomendasikan adalah tadi skema tanggung jawab produsen ini memang harus menjadi tumpuannya, karena ini belum pernah dilihat produsen ini melenggang bebas saja begitu tanpa bertanggung jawab atas kemasan-kemasan yang dibuatnya. Ketiga rekomendasi kami adalah bagaimana menerapkan prinsip 3R, tentu dengan penerapan pendidikan baik di usia dini maupun pendidikan di komunitas-komunitas, serta memastikan peta jalannya sesuai, terutama insentif. Seringkali inisiatif baik seperti bank sampah ini tidak didukung dengan baik oleh infrastruktur maupun insentif begitu, sehingga banyak sekali program itu kadang gagal. Nah, keempat, pemerintah bisa belajar dari komunitas. Banyak jaringan-jaringan kami, teman-teman kami, baik di Solo, baik di Surabaya, ini mampu meskipun dalam skala kecil, tapi ternyata pengurangan sampah dari sumber ini bisa loh, melalui bank sampah, melalui prinsip tadi pengolahan yang organik, sampai kampanye habiskan makananmu gitu, ternyata berhasil gitu.
dan skema-skema maupun praktik baik dari komunitas itulah yang harusnya membuat pemerintah itu belajar. Dan terakhir itu kami mendorong tadi soal kebijakan ini dijalankan, terutama kembali lagi pengelolaannya sesuai dengan Undang-Undang 18 tahun 2008, Permen LHK 75, serta dalam hal ini juga mendorong kebijakan-kebijakan yang membatasi terkait dengan pengurangan sampah plastik gitu. Di Surabaya sudah ada pengurangan sampah plastik sekali pakai, di Bali, di Jakarta, di Bogor. Nah, kemarin di Bali juga sudah ada inisiatif baik seperti pelarangan untuk penggunaan botol kemasan yang di bawah 1,5 liter namun ditentang produsen. Nah, artinya inisiatif ini yang memang harus didukung, kebijakan-kebijakan pelan-pelan untuk mengubah tata kelola sampah kita, untuk mengubah jalan sampah kita ini memang harus didukung, terutama fokus pengurangan dari sumbernya seperti itu. Oke, ini harus peran serta tidak hanya dari pemerintah pusat, tapi juga dari pemerintah provinsi, daerah, termasuk juga soal informasi soal sampah ini juga harus diketahui dari lingkup paling terkecil adalah keluarga. Terima kasih pengkampanye Urban Berkeadilan Eksekutif Nasional Walhi, Mas Wahyu Eka Setiawan telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Mas Wahyu. Assalamualaikum, selamat pagi.